Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bahas Yohanes 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menggunakan ungkapan-ungkapan yang sangat menarik dan juga ungkapan-ungkapan yang memberikan dorongan yang kuat kepada pendengar Sound Doctrine. Yesus katakan, hanya kebenaran yang akan memerdekakan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang mungkin tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya berada di dalam ikatan-ikatan tertentu. Memang pada dasarnya manusia mempunyai kebebasan. Kita sudah tidak mengenal lagi sistem perbudakan manusia. Jadi hak asasi manusia, human right itu merupakan hal mendasar yang dimiliki oleh manusia. Hak asasi artinya kita bebas melakukan apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum-hukum positif. Jadi artinya kita mempunyai kebebasan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak lain. Apabila ada pihak lain yang mencoba mengganggu hak-hak dasar kemanusiaan kita, maka itu akan berlawanan atau berhadapan dengan hukum yang berlaku. Nah, saudara, dalam kaitan ini Yesus bicara tentang memerdekakan, eleutero, bahasa Yunaninya. Engkau mungkin ketika mendengar kata ini engkau bilang, saya orang merdeka. Saya tidak dikendalikan atau dikuasai oleh siapapun. Dan saya tidak merasa bahwa saya berada di bawah tekanan-tekanan tertentu. Ketika Yesus bicara kata memerdekakan, faktanya banyak manusia di dunia ini yang terlihat merdeka secara jasmani dan secara hak asasi, tetapi pada dasarnya mereka terbelenggu oleh ikatan-ikatan tertentu. Nah, saudara, melalui firman Tuhan ini juga kita mengetahui. Di sini saya mau bilang bahwa pelayanan-pelayanan pelepasan itu tidak alkitabiah, saudara. Itu banyak orang kan bilang melayani pelepasan, exorcism gitu. Orang-orang yang terikat dengan kuasa-kuasa iblis, sihir dan sebagainya. Itu lalu ada pelayanan pelepasan, lalu ditulis besar-besar di pamflet atau iklan-iklan. Datanglah kepada kebaktian kami, pendeta ini, pendeta anu, spesialis pelepasan. Saudara, yang Yesus
nyatakan di sini adalah pelepasan yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang sesungguhnya datang kepada hidupmu. Engkau dimerdekakan apabila engkau mengetahui firman Tuhan. Amin. Jadi percaya dan memahami firman Tuhan, mengenal sound doktrin akan membuat hidupmu merdeka. Termasuk mereka-mereka yang hidupnya diikat oleh kuasa-kuasa apapun yang kelihatannya mereka tidak pernah berada di dalam keadaan tertekan secara fisik. Yesus bilang, kamu akan mengetahui kebenaran. Aletheia. Saya sudah bilang aletheia itu berbicara kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran Allah sound doktrin, dan juga dari segi manusia adalah ketika orang menerima kebenaran, maka dia akan bertindak untuk mempraktekkan kebenaran itu. Kebenaran itulah yang memerdekakan hidupmu. Pikiran-pikiranmu yang sudah dicuci dengan ajaran-ajaran yang sesat, ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah, ketika Yesus berbicara mengenai sound doktrin dan sound doktrin itu diajarkan, dieksegesis, ya, saya sudah bilang Alkitab itu memerlukan hermeneutik. Lalu bentuk praktis dari hermeneutik adalah eksegesis, bukan ECGC. Bukan memasukkan pikiranmu dan mencocokkan dengan Alkitab. Kalau engkau bercermin, lihat wajahmu di depan cermin. Kalau wajahmu hitam, ada noda-nodanya, biarpun engkau membersihkan kaca itu, menyekanya, ya, dengan kain supaya yang hitam-hitam itu keluar, masalahnya itu bukan di kaca, masalahnya di wajahmu. Kan dulu ada, kalau kita masih nonton dulu TVRI itu, tiap kali ada kerusakan ditulis di TV dulu gitu, bilang kerusakan bukan pada televisi Anda, yang gangguan itu adalah stasiun TV, begitu. Jadi kalau ada masalah dengan kulit kita atau penampilan kita, bukan kaca yang ada masalahnya, tapi diri kita. Firman Tuhan tidak pernah salah. Sekali lagi saya mau katakan, inerrant and infallible. Makanya kalau orang punya pemahaman yang kuat terhadap firman Allah, bahwa firman Allah itu adalah satu-satunya kebenaran yang mengatur prinsip dan praktek beriman orang percaya. Sekali lagi, firman Allah atau Alkitab itu mengatur prinsip iman orang percaya. Satu. Kedua, mengatur praktek iman orang percaya. Maka kita akan mengangkat firman Allah sebagai otoritas. Artinya menempatkan firman Allah sebagai otoritas yang tertinggi. Jadi ketika firman Allah yang kita eksegesis dengan baik menghasilkan ajaran yang baik, kita percayai ajaran itu, maka kebenaran-kebenaran firman Allah seharusnya memerdekakan kita. Amin. Jadi pikiran-pikiran yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang salah, yang tertekan, yang mengalami kekhawatiran, tapi ketika firman Allah disampaikan, engkau dibebaskan. Saya beri contoh. Ya, banyak orang
ketika mendengar pengajaran persepuluhan gereja, yang sebenarnya persepuluhan itu tidak pernah diajarkan di dalam gereja Perjanjian Baru, tapi kan diajarkan di gerejamu. Begitu, ada pengajaran-pengajaran persepuluhan yang menyuruh engkau harus bayar persepuluhan, lalu pendetanya khotbah setiap minggu atau setiap bulan, ada jadwal tertentu yang dia bicarakan mengenai persepuluhan. Lalu di situ disampaikan firman itu akan terus menerus pengajaran pendetamu atau siapapun yang bicara mengenai persepuluhan. Engkau harus bayar persepuluhan. Kalau engkau tidak bayar persepuluhan, maka pintu-pintu langit tertutup, tingkap-tingkap langit tertutup. Maka berkatmu itu akan hilang. Maka belalang-belalang pelahap akan masuk memakan semua berkat-berkat itu. Lalu ketika engkau dengar firman, engkau mulai berpikir, aduh, saya belum bayar persepuluhan bulan ini. Makanya kelihatannya bisnis saya rugi. Kemarin saya rugi. Aduh, saya belum bayar persepuluhan. Makanya banyak masalah nih. Anak sakit dan sebagainya. Akhirnya firman Tuhan yang seharusnya memerdekakan engkau menjadi firman Tuhan yang menjadi tekanan dan membuat hidupmu was-was. Rugi sedikit, belum bayar persepuluhan. Sakit sedikit, belum bayar persepuluhan. Suami marah-marah, belum bayar persepuluhan. Kehilangan kerja, belum bayar persepuluhan. Padahal memang lagi ada COVID. Ada COVID ya, semua bisnis lagi slow down, lagi melambat. Gitu. Di tempat kerja mungkin yang sehari-harinya kita kerja full, tiba-tiba jamnya dikurangi. Ya namanya juga lagi COVID. Seluruh dunia mengalami pelambatan ekonomi. Kalau saya mau cerita di Australia, kami juga mengalami hal yang sulit di Australia. Pemerintah kami berusaha mengatur sedemikian rupa, ya. Pengangguran sudah tembus angkanya 1 juta orang. Begitu. Australia itu negara maju, saudara. Jadi jangan hubungkan kesialan hidup dengan persepuluhan. Nah, orang akhirnya menjadi was-was oleh karena mendengar pengajaran persepuluhan yang tidak benar. Begitu. Firman Tuhan justru membawa sejahtera, memberikan rasa kepuasan, memberikan kekuatan, memerdekakan hidup kita. Amin. Jadi kalau Alkitab dieksegesis dengan baik, diajarkan dengan baik, engkau mengerti pengajaran kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan merasakan betapa hidupmu merdeka, ya. Inilah artinya pelepasan. Kalau engkau terikat dari kuasa-kuasa apapun, pengajaran palsu, pengaruh-pengaruh ideologi yang salah, engkau dikuasai oleh praktek-praktek beriman yang salah. Engkau dikuasai oleh hal-hal yang engkau pikir sudah tradisi turun-temurun. Tetapi ketika firman Tuhan datang, Yesus katakan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, ya, kata tetap ini artinya tinggal, berdiam, jangan keluar di dalam covering firman Tuhan. Seolah-olah Yesus mau katakan, saya bacakan lagi Yohanes 8, 31, 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Yesus mau mengatakan artinya seperti ini, bahwa logos dari Yesus itu, Yesus mengajarkan firman lisan, tetapi kemudian dituliskan di dalam tulisan Alkitab, yaitu logos. Ya, di sini juga tologo, dipakai kata tologo. Logo itu atau logo selalu berarti firman Allah. Kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, Yesus bilang firman itu sama seperti rumah yang kuat.
rumah yang besar yang melindungi kita dari segala sesuatu yang membahayakan hidup kita. Apabila kita keluar dari rumah itu, kita berada dalam bahaya, kita aman di dalam rumah itu. Makanya Yesus bilang, kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, artinya tinggal, menetap, berada di dalam boundaries, batas-batas firman-Ku, maka kamu akan menjadi disciples-Ku. Itu, kamu akan menjadi murid-Ku, ya. Murid Yesus itu berada di dalam atau tinggal di dalam perlindungan firman. Dan firman Tuhan katakan, Yesus bilang, kamu akan tahu kebenaran. Jadi hanya orang-orang yang mengasihi firman Tuhan, mereka mencari firman Tuhan, mengeksegesis dengan baik, maka mereka akan tahu kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan. Apakah engkau sudah merdeka hari ini? Dengarkanlah, carilah sound doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.